Pemirsa, berikutnya kita lihat hujan deras yang terus mengguyur kota Makassar, Sulawesi Selatan dan membuat sebagian ruas jalan maupun pemukiman warga terendam banjir. Bahkan beberapa pengendara yang terjebak dalam genangan air harus mendorong kendaraannya karena mogok. Anda lihat pemirsa, ini adalah suasana di perempatan jalan Todopuli Raya Timur, Todopuli 6 dan Jalan Anggrek Makassar, Sulawesi Selatan yang terendam banjir. Sejumlah warga terpaksa berjalan kaki dan ada juga yang mendorong kendaraannya akibat mogok saat melintasi ruas jalan yang terkena banjir. Hujan deras memang terus mengguyur kota Makassar dalam 3 hari terakhir sehingga membuat sejumlah pemukiman warga dan ruas jalan ini terendam. Pemirsa, bagaimana kondisi di Makassar, Sulawesi Selatan pada petang ini? Apakah banjir sudah mulai surut? Bagaimana juga dengan aktivitas warga? Langsung saja kita akan dengarkan laporan dari rekan kami Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif, silakan laporan Anda. Apakah memang banjir sudah surut? Ya Putri dan pemirsa, hingga malam ini banjir di Makassar ini masih belum surut. Informasi yang kami himpun setidaknya ada 16 titik banjir yang tersebar di 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Biringkanaya, kemudian Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Tamalandrea. Jika dihitung ada ribuan warga Makassar yang terdampak banjir dan mereka juga terpaksa harus mengungsi ke lokasi-lokasi yang aman untuk sementara. Dan salah satu lokasi banjir yang kami datangi adalah di tempat ini, yakni di BTN Swadaya Mas di Kecamatan Manggala Makassar. Jalan masuk ke perumahan warga memang ketinggiannya hanya sampai lutut hingga paha orang dewasa. Namun di dalam perumahan ketinggian air bahkan ada yang mencapai dada orang dewasa. Ini yang kemudian menyebabkan warga BTN Swadaya Mas terpaksa harus mengungsi. Putri, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi pengungsi warga Swadaya Mas yang mereka terpaksa harus mengungsi di Masjid At-Taubah, di masjid di sekitar perumahan mereka ini, karena memang ini adalah salah satu-satunya tempat aman begitu untuk ditempati warga untuk mengungsi. Di sini ada informasi yang kami dapatkan, ada 301 warga perumahan yang terpaksa harus mengungsi, dan jika bisa dilihat beginilah kondisi warga korban banjir yang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka karena terendam banjir. Ada puluhan anak-anak, balita, lansia, ibu-ibu yang terpaksa harus tidur di masjid ini karena di sini mereka bisa mengungsi. Namun tadi kami sempat berbincang dengan pengungsi di sini. Mereka memang menemui beberapa kendala dalam pengungsian, diantaranya adalah air bersih. Mereka sangat membutuhkan air bersih, kemudian makanan yang saat ini yang barusan saya dengar makanan mereka masih belum cukup. Untuk mengetahui seperti apa kondisi para pengungsi di sini, saat ini sudah bersama dengan saya Pak Evre dengan Bapak Abbas Untung, Pak ya. Iya. Pak, udah bisa di sini Pak. Di sini Pak. Pak, bisa diceritakan Pak, seperti apa, digambarkan seperti apa kondisi para pengungsi yang ada di sini Pak? Kondisi pada pengungsi pada hari ini alhamdulillah masih sehat-sehat. Jadi karena baru tadi pagi sampai penuh begini. Karena tadi malam mengungsi baru beberapa orang, tapi setelah naik air terus menerus sehingga bertambah terus pengungsi. Ya, dari 3 RT bergabung di masjid ini, RT 4, 3 dengan 5. Yang dominan RT 5 Pak. Pak Abbas Untung, ini saya lihat banyak ibu-ibu, kemudian balita. Memang di sini yang laki-lakinya tidak mengungsi atau bagaimana Pak? Tetap mengungsi Pak. Hanya dia sebentar setelah makan malam, dia akan kembali menjaga barang-barangnya. Ya, jadi dia tetap kembali ke rumahnya untuk menjaga. Jadi sebagian kecil yang bermalam. Ya, kemudian ada lansia, ada balita, dan ada anak-anak. Nah, itu tinggal semua di masjid Pak. Yeah. Pak, ini saya lihat tadi Bapak sempat nelpon soal makanan Pak. Bagaimana sih sebenarnya kondisi makanan dari para pengungsi ini Pak? Nah, sekarang ini kondisi makanan. Tadi saya koordinasi dengan Pak Lurah, dengan tim Brimob. Ini saya sudah dikasih 290 bungkus. Tadinya dia mengatakan kurang.
Tapi saya bilang tidak bisa makan semua itu kalau hanya 100 dikirim. Jadi dibilang kalau kasih ke 290, ya mungkin saya bilang sudah bisa saya atur. Iya. Berarti memang saat ini makanan masih belum cukup untuk seluruh pengungsi karena pengungsi juga terus bertambah Pak ya? Ya, jadi makanan pengungsi sekarang posisi terakhir 301 jiwa dari 75 kakak. Nah, kemudian makanan yang mau dikasih hanya 100. Nah, kemudian bilang bagaimana kalau 200? Saya bilang tidak cukup Pak. Yang cukup kalau dikasih ke 300 atau 290 boleh. Nah, sekarang anak-anak saya pergi jemput lagi yang 190 karena yang datang ini baru 100 Pak. Yeah. Pak, ini saya lihat banyak sekali balita-balita anak-anak. Bagaimana kondisi anak-anak kamu? Ini kan sangat rawan Pak, rawat dengan penyakit Pak. Kondisi terkini untuk kesehatan anak-anak ini gimana Pak? Jadi kondisi terkini masih alhamdulillah masih sehat-sehat. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang tidak kita hendaki karena rawang itu biasanya anak-anak kalau sudah kedinginan ada flu, ada demam, ada dan lain sebagainya, ada gatal-gatal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari pihak dinas kesehatan secepatnya turun di Masjid Thayyibah ini. Pak, memang sekarang belum ada obat-obatan Pak untuk para pengungsi ini Pak? Belum ada. Walau biar petugasnya belum sampai ke sini. Karena mungkin di tempat lain juga dilayani. Yeah. Karena ada di Batua ini ada beberapa tempat pengungsian. Yeah. Baik Pak, kita berharap semoga kebutuhan para pengungsi, kesehatan pengungsi bisa terjaga selama mereka mengungsi di tempat ini Pak. Putri, itu tadi cerita. Putri, itu tadi bagaimana kondisi pengungsi di Masjid Thayyibah di Kecamatan Manggala Makassar ini, dan tentunya kita berharap agar kondisi pengungsi bisa segera kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan banjir segera surut dan mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Itu Putri, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, Samsul Ma'arif, terima kasih sudah memberikan informasi mengenai hal ini, kondisi pengungsi di Makassar, Sulawesi Selatan akibat adanya banjir. Semoga bisa segera mendapatkan bantuan terutama kebutuhan pokok yang juga dibutuhkan, termasuk juga makan. Nah, ini nanti kita juga akan melihat bagaimana kondisi dari masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.